Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini kita akan melakukan ibadah doa. Menjadi kerinduan kita bahwa kita mau menyenangkan Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita rindu kepadanya untuk kita nyatakan, Tuhan, aku rindu menyatakan padamu bahwa Engkau segalanya bagiku. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu, Engkaulah segalanya. Haleluya. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu. Aku bersyukur Tuhan. Aku pun bersyukur. Akulah putramu, Putra Raja. Putra Raja. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Aku puji Engkau Tuhan. Puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Puji. Puji Kami puji namamu Tuhan. Haleluya. puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari. Tuhan, ku rindu. Ku rindu Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau nyatakan kepadamu. menyatakan Haleluya. Kau segalanya Tuhan. Kaulah segalanya
Haleluya. Haleluya. Inilah pernyataan kami kepadamu Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan pada saat ini. Kami menyanjung Engkau, kami memuji Engkau Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang patut dipuji dan disembah dan disanjung dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih buat hidup yang sudah Engkau beri bagi kami Tuhan. Buat kesempatan-kesempatan yang indah untuk kami ada bersama dengan Tuhan. Untuk berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak dapat balas semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami hanya dapat memberi hidup kami bagi Tuhan. Kami memberi bagimu yang terbaik Tuhan dari hidup ini. Kami mau memuji dan menyembah Engkau, menyanjung Engkau, memberi Engkau tempat yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kembali kami akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini. Walaupun kami dibatasi oleh ruang dan waktu. Walaupun kami berbeda-beda tempat pada hari ini. Tetapi kami percaya Roh Kudus menguasai hidup kami. Roh Kudus ada dalam diri kami. Oleh sebab itu Tuhan, hadirlah terus dalam hidup kami. Dalam ibadah ini. Mulai dari permulaan, pertengahan, sampai akhir ibadah ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita minta pada Tuhan, tambahkan percayaku selangkah lagi. Tambahkan imanku kepadamu selangkah lagi. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Tambahlah selangkah. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, menghadapi situasi dunia hari-hari ini yang semakin tidak menentu, menjadi doa kita semua bahwa kita minta pimpinan Tuhan dalam hidup ini, supaya kita sebuah berani menjalani kehidupan kita. Tuhan, pimpinlah langkahku. Pimpinlah langkahku. Sertamu, haleluya, itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu. Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin. Haleluya. Kami tidak berani jalan sendiri, Tuhan. Kita berani jalan sendiri. Amin. Amin. Haleluya. Hanya sertamu dalam hidup kami, Tuhan. Itu doa kami. Merendahkan diri menurut firman-Mu. Menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Menurut firman-Mu tiap hari. Haleluya. Oh, haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Andalan kita dalam hidup ini, satu-satunya hanyalah Yesus Tuhan kita. Andalan kita dalam hidup ini, yang kita percayai hanyalah Yesus Juru Selamat kita. Engkau Tuhan yang setia,
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya, hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Dia satu-satunya yang setia dalam hidup kita. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Amin Tuhan. waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Sandaranku, aku hanya berharap padamu Tuhan, padamu. Mari semuanya naikkan pujian ini. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, satu-satunya yang ku andalkan. Oh, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Amin. Haleluya. Kepercayaan kami hanya kepadamu Tuhan. Kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Dia pemulihku, pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, pemulihku. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya dalam hidup ini. Haleluya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus dalam hidup kami. Oleh sebab itu sampai saat ini Tuhan, kami mau tetap katakan sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya.
Puji Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Haleluya. 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 Engkau ajaib bagi kami. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya. Karyamu sungguh besar dalam hidup ini Tuhan. Haleluya. Keselamatan yang Engkau beri bagi kami Tuhan. Tidak akan pernah kami sia-siakan dalam hidup ini. Kami mau terus berjuang untuk pegang iman kami kepada Tuhan. Kepada Yesus saja. Haleluya. Puji Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan dengar firman-Mu lagi. Berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu, Tuhan. Apapun yang diperkatakan oleh hamba-Mu, kiranya itu semua dari isi hati Tuhan yang hendak Tuhan ingin sampaikan bagi kami umat-umat-Mu yang ada, dimanapun kami berada pada hari ini Tuhan. Haleluya. Urapi hamba-Mu Tuhan secara khusus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan urapan yang sama juga ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami menerima berkat-berkat firman-Mu pada hari ini. Dan kami semakin dikuatkan. Iman kami semakin dikuatkan lagi Tuhan. Percaya kami semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau sambut firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kembali kita dapat menikmati firman Tuhan. Karena benar firman Tuhan katakan ada waktunya nanti. Ada waktunya di mana firman Tuhan kita tidak dapat temukan lagi. Oleh sebab itu, ketika masih ada waktu untuk kita menerima firman Tuhan, mari kita pergunakan waktu yang ada ini untuk benar-benar kita diberkati oleh firman Tuhan dan benar-benar kita menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini dari Kejadian 32 ayat 26. Firman Tuhan katakan, Kejadian 32 ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ya, puji Tuhan. Tema yang sama-sama kita terima malam hari ini yaitu doa berdasarkan iman yang teguh merupakan doa yang kuat. Sekali lagi, doa berdasarkan iman yang teguh merupakan doa yang kuat. Sama-sama kita sudah mengetahui dan belajar kebenaran firman Tuhan, mengetahui kisah tentang Yakub, pelarian Yakub daripada kakaknya Esau, karena ada hal-hal yang di antara mereka tidak cocok satu sama lain. Dan di sana dikatakan Yakub telah menipu Esau, mempergunakan keadaan itu untuk berkat bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu dia melarikan diri. Dan sesudah itu beberapa waktu yang sangat panjang dikatakan firman Tuhan. Akhirnya di dalam pasal 32 ini diceritakan di mana Yakub akan bertemu dengan Esau, kakaknya. Tetapi di dalam firman Tuhan ini kita lihat dan pelajari bahwa ada hal yang membuat hati Yakub sangat takut. Tentunya perjalanan pelariannya selama beberapa tahun yang tidak dikatakan singkat tetapi panjang itu masih membekas di dalam dirinya, dia masih takut. Di mana terlihat bahwa dikatakan firman Tuhan, dia menyuruh utusan terlebih dahulu. Di ayat 3 dikatakan Yakub menyuruh utusannya untuk bertemu dengan kakaknya Esau. Lalu lagi firman Tuhan katakan ketika itu
disampaikan, dia menyuruh untuk menyampaikan bahwa Yakub datang tidak dengan keadaan yang papa atau keadaan yang melarat atau tidak punya apa-apa. Tetapi Yakub menyampaikan kabar bahwa kehidupannya sudah diberkati. Sudah diberkati. Dalam hal ini sebenarnya Yakub menutupi rasa takutnya. Dia ingin kakaknya luluh hatinya karena melihat keberadaannya diberkati. Dan semua hal itu dia sampaikan kepada utusan ini untuk disampaikan kepada kakaknya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, alangkah terkejutnya dan semakin takutnya hati Yakub ketika mendengar bahwa kakaknya sendiri, Esau, akan datang menemui dia bersama 400 orang pengikutnya. Dia semakin takut. Akhirnya kita lihat latar belakang ini membuat dia takut sehingga dia membagi semua kekayaannya, semua orang-orang yang bersama dengan dia dengan 2 bagian, 2 kelompok. Lalu dikatakan di dalam satu perikop ini juga, satu pasal ini juga bahwa istrinya, anak-anaknya, ternaknya, kekayaannya diseberangkan terlebih dahulu. Lalu dikatakan dia bersendiri dengan Tuhan, dan disitulah kita lihat dari mulai ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32. Firman Tuhan katakan bahwa judul di sana yaitu pergumulan Yakub dengan Allah. Latar belakang tadi kita ingat kembali untuk kita masuk kepada tema kita malam hari ini, yaitu doa berdasarkan iman yang teguh merupakan doa yang kuat. Kita mau lihat bahwa di ayat 24 dikatakan, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Dalam kesendiriannya di malam yang gelap itu, Bapak Ibu Saudara, dikatakan Yakub bertemu dengan seseorang, bertemu dengan malaikat, dan terjadi pergulatan. Bukan secara jasmani saja pergulatan ini, tetapi kita lebih melihat ke dalam hal rohani, yaitu pergulatan atau yang ada di dalam kehidupan Yakub pada saat itu adalah tindakannya yang sangat gigih, kuat, teguh, bertahan untuk keinginan yang kudus di hadapan Tuhan. Seperti Hosea 12 ayat yang ke-5 katakan, Yakub bergumul, menangis, memohon belas kasihan. Di sini dapat kita ibaratkan seorang yang memelas untuk sesuatu dia terima dalam kehidupannya. Yakub bergumul, Hosea katakan Yakub bergumul, dia menangis memohon belas kasihan. Karena apa? Tadi di latar belakang yang kita lihat tadi, yaitu dia sangat ketakutan, saudara. Banyak ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Baik orang yang diberkati secara jasmani dengan harta kekayaan, dengan keberadaan yang baik, rumah yang baik, pekerjaan yang baik, sampai kepada orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya harta benda, sama-sama kita dilanda hal yang dikatakan takut, keadaan yang tidak enak. Tetapi mari seperti apa yang dilakukan oleh Yakub. Dia bergumul, dia mempunyai tindakan yang gigih, kuat, teguh, bertahan untuk sesuatu keinginannya yang kudus di hadapan Tuhan. Mari perhatikan, orang percaya yang mempunyai iman yang teguh di hadapan Tuhan harus berdoa dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, dengan gigih. Seperti mana yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Di sana kita tahu sama-sama cerita tentang seorang wanita yang bernama Hana. Hatinya pedih, saudara. Menghadapi kenyataan hidup di madu, hatinya sangat pedih. Ditambah lagi dia tidak mempunyai keturunan.
Sementara madunya itu punya keturunan demi keturunan. Tetapi dia belum mendapatkannya. Sehingga dia datang bergumul dengan gigi, dengan sungguh-sungguh dia datang kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan, air mata dan juga doa, inilah yang menjadi kekuatan kita, menjadi senjata kita untuk menghadapi keadaan-keadaan yang berat di hari-hari ini. Dikatakan doa berdasarkan iman yang teguh merupakan doa yang kuat. Iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi sesuatu itu kita harapkan. Itu dikatakan Ibrani 11 ayat 1. Dan dikatakan di dalam Roma 1 ayat 16. Kita akan baca ayat firman Tuhan itu. Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Iman. Kalau kita pelajari sedikit tentang iman. Kata pistis, kata pisteuo itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bukan sekedar percaya. Bukan sekedar menaruh keyakinan. Tetapi ada arti yang sangat dalam di bahasa asli itu. Yang mengatakan percaya, mempercayai, menyerahkan sepenuhnya hidup kepada seseorang yang kuat dan berkuasa. Bahkan dikatakan berdaulat. Siapa dia? Yesus. Doa berdasarkan iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Sebagai seorang pribadi yang kuat, berkuasa dan berdaulat adalah doa yang kuat. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekayaan kita. Tetapi karena kita beriman teguh kepada Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, doa yang kuat adalah doa yang sungguh-sungguh. Doa yang tidak putus-putusnya. Doa yang terus-menerus dan tidak jemu-jemu. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita pelajari pada malam hari ini dalam kebenaran firman Tuhan. Yakub, dia menjadi pribadi yang mempunyai iman yang teguh ketika dia bertahan. Di saat itulah dikatakan dia berdoa dengan kuat. Orang yang berdoa berdasarkan iman yang teguh akan tetap bertahan. Kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan tetap dalam perikop yang sama. Yakub bertahan. Orang yang berdoa berdasarkan iman yang teguh akan tetap bertahan. Bertahan untuk melihat sesuatu yang besar. Yakub tetap bertahan, dikatakan firman Tuhan di dalam ayat 24 bagian akhir, yaitu sampai fajar menyingsing. Dan di awal dikatakan di ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Sampai fajar menyingsing, malaikat itu sendiri katakan dia tidak dapat mengalahkannya. Artinya apa? Pergulatan itu, pergumulan itu, permintaan belas kasihan itu saudaraku, itu berlangsung lama. Tidak sebentar, sampai fajar menyingsing, kata firman Tuhan. Dan disaksikan sendiri, dia tidak dapat mengalahkannya. Lihat. Peristiwa latar belakang ketakutan, kelemahan, dan juga tadi hal yang mencengkram kehidupan Yakub. Itu tidak dapat mengecilkan hatinya, tidak dapat menggoncangkan imannya, bahkan tidak membungkam doanya untuk bergulat. Untuk terus dengan gigih meminta. Yakub tidak bergumul dengan kekuatannya sendiri saudara. Karena kita tahu sendiri. Dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Bahkan di ayat terakhir dalam perikop itu dikatakan. Dia bergumul dengan Allah. Kita tahu sama-sama bahwa tidak mungkin seorang manusia ketika bergumul dengan Tuhan itu dapat menang. Dia pasti remuk. Tetapi sama-sama kita ketahui bahwa kekuatan Yakub ketika dia bergumul
yaitu dia dapat kekuatan dari sorga. Seperti yang digambarkan oleh Ayub di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-6 saudaraku. Di sana dikatakan bahwa ayat yang ke-6, sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Kalau terjemahan yang lain, tafsiran yang lain mengatakan bagian akhir itu ketika mau berperkara, bergumul, meminta atau bergulat dengan Allah yang maha kuasa yang berdaulat itu, dikatakan di bagian akhir di dalam Alkitab yang kita pegang, lembaga Alkitab mengatakan ia akan menaruh perhatian kepadaku. Tetapi tafsiran lain mengatakan ia akan memberiku kekuatan. Puji Tuhan. Mari perhatikan, kita tidak dapat menghadapi Allah dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan sendiri, Roh-Nya akan mengantarai kita, membantu kita di dalam kita. Minta belas kasihan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, memohon kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan. Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Itu dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, 26. Roma pasal yang ke-8 ayat 26, firman Tuhan katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, puji Tuhan. Begitu juga sebagai satu pribadi yang kuat menjadi pengharapan kita, yaitu Yesus sendiri. Yesus sendiri ketika dia mau menghadapi salib itu, dia bergumul, dia berdoa dengan sungguh-sungguh dikatakan. Dan dikatakan di dalam Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lihat, ketika Yesus sendiri seorang pribadi yang kuat saudaraku, seorang pribadi yang berkuasa. Dia menghadapi pergumulan di dalam kehidupannya yang harus dia hadapi. Dikatakan dia bergumul, dia berdoa. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, dia mendapat kekuatan dari tempat yang maha tinggi, dari sorga. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya, orang yang berdoa berdasarkan iman yang teguh akan tetap di dalam kehidupannya bersungguh-sungguh bertekad untuk mendapatkan berkat itu. Dia bersungguh-sungguh, dia bertahan, dia bersungguh-sungguh, dia bertekad, dia gigih sampai mendapatkan berkat itu saudara. Oleh sebab itu, kehidupan kita sebagai anak Tuhan ketika bergumul, ketika menghadapi persoalannya mungkin belum melihat jalan keluar, belum melihat solusi, belum melihat pintu itu terbuka bagi kita. Tetap bertahan sampai kita melihat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dikatakan di ayat yang ke-26, kita kembali kepada perikop ayat mas kita, yaitu di dalam Kejadian 32 tadi. Ayat 26 tadi dikatakan, lalu kata orang itu, biarkan aku pergi, karena fajar telah menyingsing, saut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lihat, dalam hal ini, Allah bukan, malaikat itu bukan dia tidak bisa pergi sendiri. Tetapi Tuhan melihat kegigihan, Tuhan melihat iman yang teguh dari Yakub, sehingga doa yang itu, kesungguhan itu mendapat berkat. Dia katakan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, please tolong jangan pergi. Sebelum engkau memberkati aku.
posisi kehidupan seorang Yakub yang mempunyai iman yang kuat, yang teguh kepada pribadi yang kuat. Dikatakan dia tahu kehidupannya, dia lemah, dia takut, dia menghadapi goncangan dalam hidupnya. Dia tahu dia seorang yang rendah harus meminta berkat kepada pribadi yang tinggi, yang maha kuasa tadi. Oleh sebab itu saudaraku, mari perhatikan firman Tuhan. Ketika kita inginkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, mari bersungguh-sungguhlah di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya tidak ada satupun yang sia-sia persekutuan kita di hadapan Tuhan. Doa yang bersemangat adalah doa yang berhasil. Seperti mana seorang janda di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Dikatakan janda ini mau minta hakim yang lalim itu, hakim yang kejam, hakim yang tidak takut Tuhan untuk menolong perkaranya. Seorang yang miskin, seorang yang saat itu lemah. Tetapi apa yang dikatakan? Dia terus menerus meminta. Itu dikatakan firman Tuhan. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Minta terus kepada Tuhan. Cari terus Tuhan yang kuat itu dalam hidupmu. Puji Tuhan. Orang yang berdoa berdasarkan iman yang teguh akan diberi kemenangan oleh Tuhan. Akan diberi kehormatan oleh Tuhan. Kita lihat di ayat 27 sampai 28, Kejadian 32. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yakub seorang penipu, seorang penyerobot yang diingat dalam dirinya adalah kelicikannya, kelihayannya. Tetapi Allah memberi satu kehormatan yang besar kepada Yakub yang mempunyai iman yang teguh, yang gigih cari Tuhan dan terus meminta belas kasihan kepada Allah yang berdaulat, yang kuat itu. Sehingga dia diberi kehormatan, diganti namanya dengan Israel, kata Sar yaitu pangeran. Pangeran, raja, seorang pangeran, seorang raja yang bersama-sama dengan Allah, itu arti kata itu. Yang diingat dalam kehidupannya adalah keberaniannya. Keberaniannya meminta kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, dengan kemenangan yang diterima Yakub daripada Tuhan dan kehormatan yang Tuhan berikan dengan nama Israel itu, Yakub benar-benar rasa percaya diri yang baik ketika dia akan menghadapi Esau. Karena dia percaya berkat sorgawi dia sudah terima. Maka hal-hal dalam kehidupan duniawi dia juga akan menang di dalamnya. Oleh sebab itu di dalam Matius 6 ayat 33 katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan tafsiran yang lain mengatakan semuanya akan dilanjutkan Allah kembali dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu cari Tuhan saudara. Cari Tuhan, harapkan Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan yang hidup. Yang terakhir, orang yang berdoa berdasarkan iman yang teguh, kehidupannya akan terus mengagungkan Tuhan. Di ayat 30 dikatakan, Yakub menamai tempat itu Peniel. Katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Dengan perkataan Yakub ini kita lihat, dia walaupun sudah menerima berkat, sudah menerima kemenangan, sudah menerima segala sesuatu yang baik dari sorga, dari Tuhan. Dia tidak menjadi seorang yang sombong. Dia tetap mengagungkan Tuhan dan mengingat bahwa semuanya itu anugerah Tuhan yang besar. Dia mengatakan bahwa di tempat ini aku sudah bertatap muka dengan Allah, tetapi aku masih hidup, aku tidak mati. Mari perhatikan bagian yang terakhir ini. Bagi kita anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dengan segala kelimpahan. Tetap agungkan Tuhan dalam hidupmu. Tetap percaya bahwa Tuhan yang besar akan terus bekerja dalam hidupmu. Ayat-ayat terakhir kita akan lihat yaitu di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Ibrani 3 ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan saudara, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus,
asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Di pasal 10 ayat yang ke-22 firman Tuhan katakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Puji Tuhan. Ketika Yesus akan datang, dikatakan, adakah dia menemui iman di bumi? Pertahankan imanmu kepada Tuhan dengan iman yang teguh, kokoh, yang kuat. Mari datang kepada Tuhan. Mari bawa semua pergumulanmu kepada Tuhan. Percaya Dia pribadi yang kuat, berkuasa dan berdaulat akan menolong hidupmu. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Tuhan akan menolong engkau. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudaraku. Kita sudah menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang kuat, berkuasa. Biar itu menjadi bagian dalam hidupmu. Firman itu adalah Yesus. Yesus yang sanggup menolong kehidupanmu. Dalam segala susahmu. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Dia pasti akan menolongmu. Haleluya. Yesus saja yang dapat menolong engkau dalam segala susah dalam hidupmu. Oh haleluya. Haleluya. Asal saja engkau percaya kepadanya, Dia mau menolongmu. Haleluya. Haleluya. Yesus mau tolong kita semua. Yesus saja tolong dalam segala susah. Pujian ini, Yesus tolong. Haleluya. Mari ya Tuhan, tambahkan iman dalam hidup kami. Kau melihat setiap anak-anak-Mu malam hari ini, dalam keberadaan apapun mereka ya Tuhan. Mereka yang percaya kepadamu, mereka yang mengandalkan Engkau, pasti Tuhan tolong. Ya Yesus saja tolong kami semua. Yesus saja tolong kami. Yesus saja susah. Amin, amin. Asal saja kau percaya, Yesus mau tolong. Bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Dia sanggup menolongmu. Bawa segala keberadaanmu, bawa segala situasi yang kau hadapi saat ini. Dia mengetahuinya saudara. Dia mengerti keberadaanmu. Dia tidak akan pernah membiarkanmu. Dia
tidak akan pernah meninggalkanmu, tetapi Dia ada bagimu. Dia pasti menolong kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, glory, 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 glory. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang percaya, beriman kepadamu. Kami akui bahwa pergumulan kami berat, bahwa situasi kehidupan saat ini berat dan sungguh sangat besar. Tetapi dengan iman percaya yang teguh, kami tetap melihat Engkau terlebih besar dari semuanya Tuhan. Dan kami percaya Allah kami kuat, Allah kami berkuasa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagimu, glory, glory, glory. Uramasata kurita masikiara nama Yesus. Yesus, 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 Tuhan yang hidup ada dalam kami, ada bagi kami. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kau selalu siap memberkati kami Tuhan. Kau selalu siap menopang kami. Kau selalu siap menjaga kami. Ora betama kuriela maya sikala maya. Oh, Yesus saja. Tolong, amin, 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 amin. Dalam segala susah, haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus. Amin, terima kasih Tuhan, Engkau mau menolong kami. Haleluya, haleluya. Iravana masikala mayasika. Glory, 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 glory. Oh, ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Allah kami berkuasa menolong. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepadamu, kami percaya Yesus, 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 Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Mata makara maya sikiara lamaku. Haleluya, haleluya. Kau melihat keberadaan setiap kami. Kau melihat
hati kami Tuhan, dan iman kepadamu lah yang memberi kemenangan bagi kami untuk mengalahkan dunia ini, untuk mengalahkan setiap keadaan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Iman yang beri menang, iman yang beri menang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau lihat anak-anakmu bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kau melihat anak-anakmu yang saat ini datang kepadamu. Irama tabakurita sikala laba-laba. Haleluya, 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 haleluya. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Iman kami kepadamu, kemenangan kami. Iman kami kepadamu yang memberi kemenangan Tuhan. Oh rahmat Bayasi. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih, terima kasih buat kemenangan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam-Mu ada kepastian, di dalam-Mu ada jalan keluar, di dalam-Mu ada kekuatan, di dalam-Mu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di dalam-Mu kami berkemenangan Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, glory, 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 glory. Hosana bagi-Mu. Allah yang besar ada di dalam kami. Allah yang agung ada di dalam kami. Allah yang berkuasa ada di dalam kami. Ya Ramasatakalawayunilasi. Oh glory, 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 glory. Allah yang berdaulat ada di dalam kami. Haleluya, haleluya, haleluya.
setiap anak-anak-Mu dimanapun Tuhan. Apapun pergumulan mereka saat ini, Kau mengetahuinya, Kau melihatnya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dan ketika Engkau berfirman, semua bisa jadi dalam kami. Ketika Engkau bertindak, semuanya akan memberi kebaikan bagi kami. Biar kami percaya terus, biar kami beriman terus, beriman terus kepadamu, berharap terus. Alamat kita, Yesus, 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 kami panggil namamu. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Percaya kepadamu Yesus, kami percaya kepadamu ya Tuhan. Amin, amin, amin. Kami percaya kepadamu Tuhan. Oh, sebab di dalam-Mu, sebab di dalam-Mu aja ada jalan keluar. Amin, amin, amin. Oleh kekuatan kuasa-Mu, oleh kekuatan kuasa-Mu, kami mau percaya. Kami mau percaya terus Tuhan. Kami akan melihat jalan-Mu. Kami mau percaya. Kami percaya akan melihat tangan-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan akan melihat keajaiban Tuhan, kekuatan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, sana mana masih dalam batu. Siriana nama setakin naranda makarana ya siriana lama sunana sikiriana masih. Yesus, 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 kami mau percaya terus. Kau tolong anak-anak-Mu
percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja, amin Tuhan, amin. Oh, glory, amin. Kami percaya Tuhan. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Ya Rana masih amin Tuhan. Amin Tuhan. Kami percaya akan kekuatan-Mu. Kami percaya akan kebesaran-Mu. Kami percaya akan keajaiban-Mu Tuhan. Sebab Engkau berdaulat penuh atas kami. Terima kasih buat waktu yang sungguh sangat indah ini Tuhan. Terima kasih kami dapat menikmati-Mu. Kami dapat menikmati Allah yang besar berkuasa itu dalam doa kami. Dan malam hari ini Tuhan, setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami berdoa kepadamu buat setiap anak-anak-Mu. Buat setiap kami dimanapun mereka berada Tuhan. Bahkan kami yang ada Tuhan. Tambahkan iman kami kepadamu. Tambahkan terus percaya kami kepadamu. Untuk melihat tangan-Mu terus bekerja. Untuk melihat kebesaran kemakuasaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami berdoa buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam situasi mereka saat ini yang berputus asa, Tuhan kuatkan mereka oleh firman dan roh-Mu. Dan ketika mereka dalam keadaan sakit penyakit di dalam tubuh mereka, Tuhan oleh kebesaran kuasa-Mu, oleh kekuatan keajaiban-Mu, dan oleh kuasa kesembuhan bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau melihat jikalau ada anak-anak Tuhan di dalam rumah tangga mereka tidak harmonis Tuhan. Kembalikan, pulihkan kasih itu di dalam hidup mereka. Berkati rumah tangga anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Situasi keadaan bangsa kami, kota kami, gereja kami, kiranya pemulihan daripada Tuhanlah yang terjadi dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menikmati Engkau malam hari ini dan terus kami akan membawa sukacita, keajaiban, kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.